Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam ba'da maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Beckham RT 03 RW 07. Berkhusus yang saya hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, segenap para tokoh, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat, juga aparatur pemerintahan desa setempat, bapak-bapak, jamaah sekalian seiman, seagama, seakidah yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara, untuk mengabdikan diri kita, untuk menghambakan diri kita, untuk beribadah kepada Allah, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat panjang umur, nikmat sehat baik zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga telah Allah anugerahkan kepada kita, dan semoga Allah menjaganya untuk kita sampai terbawa mati, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga alhamdulillah diberi nikmat ilmu yang bermanfaat untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang mulia ini, semata-mata niat kita di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat iktikaf di masjid, niat menunggu masuknya waktu sholat isya, juga niat silaturahim, niat memakmurkan masjid dan memakmurkan majelis ilmu, serta niat mengagungkan dan mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, oleh Allah selalu diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam hal-hal yang buruk.
ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang pandai bersyukur kepada Allah, yang istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah sampai ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Semoga dengan barokah sababiah kita istiqomah duduk di majlis ilmu, semoga meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan, diagungkan oleh Allah yang maha mulia, maha agung. Beliau adalah the big person in the world, kata orang. Memang saya bukan orang. Manusia besar di alam dunia yang kelak di hari kiamat, syafaat beliau sangat amat kita harapkan. Semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, para sesepuh orang tua kita, semuanya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Rahimakumullah wa hadakumullah itu dua kalimat isinya doa. Rahimah itu artinya semoga Allah menyayangi atau mengasihi atau merahmati kepada kalian. Sapa Allahu Allah. Wa hadakumullah juga itu kalimat isinya doa. Hada itu semoga memberikan hidayah atau petunjuk kepada kalian. Sapa Allahu Allah. Maka seyogianya ketika umpama kita mendengar ucapan tersebut ditujukan kepada kita, kepada yang hadir, rahimakumullah wa hadakumullah, alangkah bagusnya diamini walaupun ya cukup terdengar oleh diri sendiri. Karena memang kita disadari tidak disadari hidup kita di alam dunia dan juga nanti di akhirat pasti membutuhkan rahmatnya Allah dan membutuhkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang mulia, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan umul kitab dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur dari keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk para sesepuh orang tua kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, semoga dengan barokah karamah mujizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah, apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan dengan barokah Fatihah dan sholawat, semoga yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, untuk menambah amal ibadah buat kita nanti di alam akhirat. Tilka niyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu
ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minam limuqtahimi nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min akramil bashari nabiyuna Mustafa min akmalis suwari ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wakil lana ma ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtaribi Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Dalam kitab suci Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam di seluruh dunia dan sebagai mukjizat terbesar yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW, terdapat dalam surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Judulnya juz yang keempat ayat 104. Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla telah berfirman, wal takun, dan hendaklah ada. Itu lamnya lam amar, lam menunjukkan perintah. Takun itu asalnya ada rupa takunu, itu dari kana, yakunu, kaunan, yakunu atau takunu. Kalau domirnya mu'annas takunu, kalau domirnya kuwa mufrad mudzakkar dhaif yakunu. Cuma di situ wawunya hilang karena kemasukan lam amar. Jadi wal takun kalau diartikan dan hendaklah ada. Kalau kalimatnya hendaklah itu menunjukkan perintah. Kalau bahasa Sunda hendaklah itu kudu, mesti. Wal takun kata Allah, dan hendaklah ada minkum. Ini jar majrur. Minkum di antara kalian. Kalian di sini maksudnya tidak lain tidak bukan adalah seluruh umat Islam yang sudah mukallaf, seluruh orang-orang yang beriman yang sudah mukallaf, yang sudah tertaklif, terbebani oleh hukum syar'i yang lima, yaitu hukum wajib, hukum sunnah, hukum haram, hukum makruh, dan hukum mubah. Minkum di antara kalian opo ummatun, segolongan umat. Jadi kalimat umat ini menunjukkan sekelompok manusia atau himpunan manusia yang di dalamnya lebih dari 2 orang, lebih dari 3 orang, bisa 10 orang, bisa 100 orang, bisa 1000 orang, bisa 1 juta orang, bahkan bisa sealam dunia. Itulah cukup dalam Al-Quran menggunakan bahasa umat. Watakun, dan dalam ada minkum di antara kalian sopo umatun, segolongan umat manusia, yad'una, yang mengajak umat manusia tersebut ilal khairi, kepada kebaikan.
Jadi seluruh orang-orang Islam, seluruh orang-orang yang beriman, apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, apapun mazhabnya, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, terlepas dari itu semua, yang jelas siapapun yang merasa dirinya sebagai orang Islam, baik laki-laki atau wanita, yang merasa dirinya sebagai orang yang beriman, dalam ayat ini sangat jelas. Mereka semuanya diperintahkan oleh Allah agar ada di antara mereka sekelompok umat manusia yang selalu mengajak kepada kebaikan, yad'una ilal khair, yang selalu berdakwah menyampaikan kebaikan. Menurut sebagian para ulama ahli tafsir, al-khair dalam ayat ini tidak lain tidak bukan adalah ajaran Islam, agama Islam. Dan tidaklah ada di antara kalian sekelompok umat manusia yang mengajak kepada ajaran agama Islam, yang menyampaikan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh atau memerintahkan atau menyeru kepada yang ma'ruf. Yang dimaksud yang ma'ruf dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, segala sesuatu yang sesuai dengan dalil-dalil syar'i, segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Itu kategori makruh. Tapi jangan pakai amin, nanti mau amin. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh kepada yang makruh. Wa yanhauna, dan mereka mencegah, melarang, anil munkari, dari perbuatan munkar. Yang dimaksud perbuatan munkar dalam ayat ini adalah kebalikan daripada perbuatan makruh. Kalau tadi dikatakan bahwa yang ma'ruf itu adalah segala sesuatu yang relevan, yang sesuai, yang muwafaqah dengan Al-Quran dan Al-Hadis, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil-dalil agama, maka yang munkar di sini adalah segala sesuatu apapun yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, yang tidak sesuai dengan dalil-dalil agama, yakni perbuatan-perbuatan yang munkar, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, kita diperintahkan, bukan hanya diperintahkan untuk mengajak kebaikan saja, bukan hanya diperintahkan untuk menyeru kepada yang makruh saja, supaya beres, supaya seimbang. Maka kita pun dalam ayat ini oleh Allah diperintahkan untuk yanhauna 'anil munkar, untuk mencegah, untuk melarang perbuatan munkar. Karena kalau ada yang ma'ruf pasti ada yang munkar. Kalau ada hak pasti ada batil. Ada dunia, ada akhirat. Ada langit, ada bumi. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada putih, ada hitam. Ada surga, ada neraka. Ada malaikat, ada iblis. Itulah sunatullah. Memang Allah menciptakan makhluknya selalu berpasang-pasangan, selalu berjodoh-jodohan. Ada siang, ada malam, ada kaya, ada miskin, ada pejabat, ada rakyat, ada guru, ada murid, dan seterusnya. Kata Allah, wa khalaqnakum azwaja.
teman-teman, tidak hanya diperintahkan untuk mengajak kepada kebaikan saja, tidak hanya diperintahkan untuk mengajak kepada orang lain, yuk sholat, yuk ngaji, yuk baca Quran, yuk tahajud, yuk duha, yuk Senin Kemis, yuk sedekah, yuk zakat, yuk ibadah haji, yuk kurban, yuk. Nah, tapi jangan sampai kalau ngajak mau pinter tapi dia sendiri tidak melakukan. Yuk sholat, tapi dia sendiri tidak sholat. Nah, orang yang seperti ini ibarat calo di pasar. Calo angkot, kan dia kalau mobil angkot masih kosong dia teriak, Cikarang, berangkat, Cikarang, dua orang lagi nih, berangkat. Berisik banget tuh. Kalau tuh yang ada tatuan, ayo suka, orang yang kata suka dia neraka. Belum banget. Itu namanya ilmu ilim. Orang-orang di sekitar lingkungan diterangi tapi dia sendiri terbakar. Orang yang seperti ini diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Kabur maqatan indallah antakul ma la taf'alun. Besar sekali dosanya di hadapan Allah, di sisi Allah, di mata Allah. Engkau mengatakan sesuatu tapi engkau tidak melakukannya. Ngajak sholat tapi engkau tidak sholat. Ngajak kepada orang lain agar menjadi orang baik tapi engkau sendiri belum menjadi orang baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada surah 3 Ali Imran ayat 4 ayat 104. Nah, orang-orang Islam yang istiqomah, yang secara istimrar, secara berkesinambungan, secara terus menerus dengan tiada bosan dan jemu, secara kontinu dalam situasi kondisi apapun selalu istiqomah, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, dan selalu mencegah dari perbuatan mungkar, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa. Nah, orang-orang Islam yang seperti ini Allah mengatakan kepada mereka, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kalau yang mengatakan beruntungnya Allah pasti beruntung, karena yang mengatakannya Allah yang Maha Tahu. Keberuntungan mereka tidak hanya akan diraih oleh mereka di dunia, akan tetapi juga nanti di akhirat. Mereka akan meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Siapa mereka? Yaitu orang yang istiqomah, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang istiqomah menegakkan kebenaran dan keadilan serta mencegah kezaliman. Orang-orang istiqomah, orang-orang yang punya keberanian untuk mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk, yang bagus adalah bagus, yang jelek adalah jelek. Sekarang akhir zaman banyak perkara-perkara yang batil tapi disetting, didesain sedemikian rupa sehingga seakan-akan itu bukan perkara batil. Mohon maaf ya kalau saya boleh buka jangan nih. Benar nih, serius. Kalau saya buka tersinggungan nih. Gak usah, ntar ngobrol aja. Buka jangan nih. Masalahnya saya tahu. Ini kalau saya buka dilakukan oleh bapak-bapak ini.
tapi nggak semuanya. Baik, kita lewat aja ya, kita lewat aja. Nah, yang dimaksud mereka adalah orang-orang yang beruntung, adalah mereka orang-orang yang nantinya di alam akhirat oleh Allah mereka itu akan dijadikan ashabul jannah, akan dijadikan para penghuni surganya Allah. Janganlah kamu mengira setelah kamu beriman bisa masuk surga. Itu kata Allah begitu dalam Quran. Janganlah kamu mengira, janganlah kamu mempunyai dugaan, mempunyai sangkaan setelah kamu beriman kamu akan masuk surga tanpa diuji oleh Allah, tanpa mau amar ma'ruf nahi. Coba kalau umpama saya nanya, pasti jawabannya semuanya tahu dan pasti jawabannya sama semua. Siapakah manusia yang paling soleh? Pasti jawabannya Rasul. Beliau imam solihin, imamnya pemimpinnya seluruh manusia yang soleh sealam jagat raya, dari mulai Nabi Adam umatnya sampai akhir zaman. Kalau ditanya lagi siapa manusia yang paling bertakwa, pasti jawabannya Rasulullah. Beliau imamul muttaqin, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Siapa manusia yang paling is the best, paling terbaik akhlaknya? Pasti jawabannya Rasulullah. Keluhuran akhlak Rasulullah, kemuliaan akhlak Rasulullah, keagungan akhlak Rasulullah langsung mendapatkan pujian dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Siapakah manusia yang paling mantap, yang paling hebat, yang paling kuat keimanan? Rasulullah. Siapakah manusia sealam jagat raya yang paling rajin ibadahnya? Rasulullah. Siapakah manusia yang selama hidupnya dari mulai balik hingga wafat tidak pernah meninggalkan tahajud? Rasulullah. Siapakah manusia yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat witir? Rasulullah. Siapakah manusia yang selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat duha? Rasulullah. Siapakah manusia yang paling makrifat kepada Allah? Rasulullah. Siapakah manusia yang paling dekat kepada Allah? Rasulullah. Tapi kendati pun demikian, beliau turun ke lapangan memimpin peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Yamamah. Beliau angkat senjata untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau ada ustaz, dia nggak usah amar ma'ruf nahi munkar, udah sholat yang benar. Ini ustaz nggak ngerti, ustaz nggak ngerti. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang notabene sudah mendapatkan jaminan masuk surga, dan manusia yang paling pertama kali akan dibangkitkan di hari kiamat dari kuburannya dan dijemput oleh malaikat Jibril Mikail untuk masuk ke dalam surga. Tetap Rasulullah berjuang meneteskan darah untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Lah siapa kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana tahajud kita dibandingkan dengan tahajud Rasulullah? Nggak ada apa-apanya, kecil kita mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita baru bisa tahajud seminggu aja udah merasa jadi wali. Hebat amat tuh. Ini gua wali kepurut kali. Wali murid bajikan. Baru bisa tahajud seminggu udah sombong banget. Sombongnya 17 hektar. Minta ampun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ulama yang bernama, ini ulama besar, dan ulama ini bukan ahli orang Indonesia, orang Hadramaut. Beliau bernama Syekh Al-Alim Allamah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, illam tastaltib
qaulal haq fala tusabbik bil batil. Ini perkataan seorang ulama besar yang bernama Al-Alim Al-Allamah Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, illam tastati qaulal haq fala tusabbik lil batil. Apabila engkau belum bisa, belum mampu, belum sanggup untuk menyampaikan yang hak adalah hak, untuk yang menyampaikan yang batil adalah batil, apabila engkau belum bisa turun terjun ke lapangan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, karena resikonya berat. Mungkin mencegah dari kemungkaran itu resikonya jauh lebih berat daripada menegakkan amar ma'ruf. Kalau ngajak sholat mah resikonya nggak berat. Tapi kalau kita mencegah kemungkaran, mencegah sekelompok manusia sedang bermabuk-mabukan, sedang berdansa main cewek, sambut ke kita, duel sama mereka, itu taruhannya nyawa. Dan kita diperintahkan bukan hanya untuk mengajak kebaikan saja oleh Allah, tapi juga kita diperintahkan, diwajibkan untuk tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Nah, apabila engkau belum bisa, belum sanggup, belum mampu, belum ada keberanian untuk menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, kata beliau, fala tusabbik lil batil. Maka paling tidak minimal sekurang-kurangnya engkau jangan bertepuk tangan terhadap kebatilan. Sudahlah nggak mampu mencegah kebatilan, sudahlah tidak punya keberanian untuk mencegah kemungkaran, malah membuli kepada orang-orang yang mencegah kemungkaran. Kan konyol itu namanya. Ini orang seperti ini nggak mikir namanya. Coba kamu yang turun mencegah kemungkaran, berani tidak? Nah, kalau nggak berani, kita harus berterima kasih kalau masih ada orang yang mau mencegah kemungkaran. Karena apabila kemungkaran dibiarkan, kata Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 25, apabila kemungkaran dibiarkan, walaupun satu dunia umat Islam rajin sholatnya, nggak pernah meninggalkan sholat berjamaah, walaupun satu dunia umat Islam tiap malam tahajud semua, setiap Senin Kamis puasa semua, walaupun satu dunia umat Islam sudah jadi hari semua, tapi kalau mereka semuanya membiarkan kemungkaran, membiarkan kezaliman, membiarkan kebatilan, itu bisa mengundang turunnya datangnya azab Allah. Coba aja buka Al-Quran, kebanyakan umat-umat Nabi terdahulu, kaum Ad, kaum Samud, mereka semuanya dibinasakan oleh Allah, diajar oleh Allah dengan menurunkan malapetaka bencana yang luar biasa, yang di antara mereka seorang pun tidak ada kemampuan untuk menolak, mencegah datangnya azab Allah. Mereka dibinasakan karena mereka tidak mau mencegah kemungkaran. Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa dipahami nggak maksudnya? Bisa ya? Alhamdulillah. Nah, kalau kita belum mampu mencegah kemungkaran yang skupnya luas, secara global, secara universal, ya areanya area negara, minimal paling tidak kita harus mampu mencegah kemungkaran diri kita sendiri. Jangan sampai kita berbuat mungkar, dan jangan sampai kita bertepuk tangan terhadap kemungkaran, bertepuk tangan terhadap kebatilan. Kalau kita bertepuk tangan terhadap kemungkaran, bertepuk tangan terhadap kebatilan, itu artinya kita menyetujui kebatilan itu. Walaupun kita tidak melakukan kebatilan, walaupun kita tidak melakukan kemungkaran, tapi kalau kita bertepuk tangan terhadap kebatilan, terhadap kemungkaran, diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, itu artinya kita telah menyetujui adanya kemungkaran dan kita kebagian dosanya. Dan ibadah yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Contoh nih, kalau di antara anggota keluarga kita ada yang melakukan zina, apakah kita diam saja?
membiarkan begitu aja. Misal anak kita zina atau istri kita zina, apa kita akan tertawa, bertepuk tangan? Tentu tidak, kita mencegah pasti. Nah, minimal keluarga kita lah, cegah dari kemungkaran. Ya syukur kita seperti Habib Rizik menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, udah sedunia. Para jamaah, minimal paling kita kalau kita nggak ada kemampuan seperti itu, ya doakanlah kepada orang-orang yang istiqomah, yang mau berjuang untuk menegakkan amal ma'ruf nahi munkar, doakan mereka. Sudahlah kita nggak mampu, nyumbang juga kagak, malah ngebully, malah ngeyel, ngejelekin, itu kan nggak mikir. Atau minimal aja dia kita nggak usah ngomong apa-apa. Jadi bahasanya gampang. Anda mau ikut berjuang, ayo bersama kami. Enggak mau ikut berjuang, udah diam, jangan ngomong, jangan menjelekan kami. Ini tidak mau berjuang. Sebab menegakkan amal ma'ruf itu bukan kewajiban para ulama saja, bukan kewajiban para nabi saja, bukan tugasnya para rasul saja, bukan tugasnya para sahabat rasul saja, bukan tugasnya para kiai saja, bukan tugasnya para ajengan saja, bukan tugasnya para ustaz saja. Setiap pribadi muslim, setiap individu muslim, setiap orang yang mengaku beragama Islam dan mengaku beriman, mereka punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sudah masuk waktu isya, alhamdulillah. Minimal kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di rumah kita sendiri. Nah, kalau udah mampu meluas, tetangga, RT, sekut RT, sekut RW, sekut kado, sekut kelurahan, sekut kecamatan, sekut kabupaten, sekut provinsi, sekut negara, sekut dunia, baru mampu. Para jamaah, demikian barangkali karena sudah masuk waktu isya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang terakhir, yuk kita camkan apa yang telah diperintahkan oleh dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan seterusnya, supaya kita menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Kata Allah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus mau menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Tapi dasarnya semata-mata karena Allah, mencari Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat manusia, seperti mencari muka di hadapan manusia, mencari jabatan atau mencari amplop atau mencari tumpukan uang. Enggak boleh ada hal-hal unsur-unsur ke arah sana. Benar-benar melaksanakan perintah Allah, melaksanakan kewajiban dari Allah, semata-mata karena Allah, mengharap kepada Allah, udah titik saja dulu. Demikian para jamaah yang mulia, akhirnya mari kita tutup hari kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah
batin adalah batin, dan berikanlah kami kekuatan, kemampuan, tauhid batin untuk mencegah kebatilan tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang mulia, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Ada